Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Ini adalah link sumber video yang akan kita tonton sebentar lagi. Video ini kami rangkum menjadi 1-3 pertanyaan saja per video, agar lebih memudahkan teman-teman dalam mencari solusi dari penyakit tertentu. Teman-teman dapat berkunjung pada channel sumber video jika ingin menonton full video ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat menulis di kolom komentar untuk menambah referensi kami di dalam membuat video selanjutnya. Teman-teman bisa subscribe channel ini agar dapat mengetahui setiap kami upload video terbaru. Terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi mungkin berikutnya adalah saya ingin mungkin menanyakan ini nih dok. Kan kita cemas nih semua orang ya. Semua orang ini saat ini masih dalam keadaan ketidaktahuan atau ketidakjelasan. Memang selain tadi asupan kolbu, asupan nutrisi yang baik gitu kan. Bagaimana cara kita untuk menyaring informasi-informasi yang beredar ini nih dok? Kalau tips dari dokter lah. Dokter, ini saya cerita nih. Tadi sebelum saya kesini, ini cerita aja. Saya ngeliat ada kecelakaan, beruntun, 4 mobil mati semua dok. Masya Allah. Ya. Mati semua, terus ada yang tangannya putus, kakinya putus. Ini cerita fiksi. Oke, ya. Oke, coba deh. Iya betul. Respon dengan cerita fiksi seperti itu aja kita udah berubah. Betul. Meskipun itu bohongan. Iya. Nah, di zaman kayak sekarang ini, ya, Anda nonton berita yang nggak penting buat diri kita perlu tahu, tapi kita tidak perlu banyak tahu. Gitu loh. Jadi misalkan perbandingan, misalkan mau pengen tahu tentang contoh gini, oke, daerah kita, misalkan daerah si bapak atau si ibu ini sekarang lagi ada orang kena penyakit dan segala macam, ya, tanpa itu atau dengan itu kita tetap jaga badan kok. Ya. Jadi berita itu mungkin perlu kita ketahui sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Jadi filter. Kenapa? Karena manusia itu makhluk hormon kan. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan ngefek ke fisiologis badan. Jadi kalau saran saya, ya apalagi sosmed sekarang kan banyak orang kan mulutnya banyak, bukan hanya di mulutnya doang ya. Pengen ngomong lah, pengen komen lah, pengen lihat, nggak usah kalau nggak penting. Kalau saran saya sih ya, lihat yang dilihat apa yang positif aja. Kayak sekarang kan saya setuju banget tuh dengan virus optimis gitu kan. Kira-kira mungkin kalau ada berita baik tentang ini semua, atau mungkin kalau nggak ada berita baik, kirimkan pesan ke teman-teman yang lain. Insya Allah wabah ini segera berakhir kok. Bisa kan? Kayak begitu kan? Daripada kita melihat berita orang, saya juga dapat banyak kayak video orang katanya tiba-tiba berdiri terus bergelimpangan jatuh gitu kan? Kan was-was kita jadi kan? Jadi akhirnya ketika was-was, imun pasti turun, dan akhirnya ibadah pun jadi nggak tenang lama-lama balikin ke situ kan. Jadi filter baik-baik. Kalau nggak perlu tonton, nggak usah tonton. Ya, lebih baik Anda nonton misalkan ya mungkin keindahan Indonesia atau mungkin Indonesia ke depan kayak apa prediksinya, misalkan yang positifnya gitu kan. Ya pada nonton yang nggak penting-penting, ya mungkin yang penting nonton siapa ya orang berkompeten ya. Kita sebagai rakyat mungkin jaga diri, jaga imunitas, jaga iman kita. Nanti kan lama-lama membantu mereka ini yang di depan. Ya, teman-teman yang di garda depan kayak tenaga medis ya, kita doakan mereka kalau mereka bisa disuplai dengan makanan sehat kayak begini gitu kan. Betul. Masya Allah kan, seperti itu mungkin. Masya Allah. Ya, jadi memang memfilter informasi yang masuk setiap hari ke kita itu sangatlah penting, karena dari situ dapat mempengaruhi mood kita, mempengaruhi emosi kita, dan akhirnya juga mempengaruhi ibadah kita. Nah, kita juga sudah masuk beberapa pertanyaan lagi nih. Kita akan tampilkan juga pertanyaan berikutnya. Nama Ria dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pertanyaannya, makanan untuk meningkatkan imunitas buat bayi di bawah 1 tahun, bolehkah dikasih makanan fermentasi, rimpang, madu, dan kurma yang tadi Ustadz jelaskan? Baik nih dok, silakan. Kalau saya sih boleh. Boleh. Kalau saya boleh. Kenapa boleh ya? Karena ya pertama rimpang. Sekarang saya jelaskan di awal tadi. Tapi kalau bayi di bawah 1 tahun sih mungkin saya nggak tahu nih. Mungkin ibu-ibu mungkin beli kapsulnya kali ya, kapsul bubuknya itu campurkan madu gitu kan. Itu bisa tuh, jadi campurkan madu. Kurma mah jelas boleh. Ya, jelas boleh. Bahkan Nabi ada salah satu sunnah Nabi itu kan mentahnik. Bayi baru lahir dikunyah gitu kan dikasih kurma. Jadi nggak masalah kalau saya. Kalau kenapa kadang-kadang orang ketakutan. Ini Allah yang ciptakan semua, jadi kurma ini kan Allah yang ciptakan ya. Kadang-kadang saya
Saya bukan nggak setuju dengan obat kimia, bukan, tapi ada orang berani kasih antibiotik, tapi kenapa nggak berani kasih kurma? Ya. Gitu loh. Sedangkan ini Allah ciptakan gitu kan. Ya bisa dibikin antibiotik mungkin perlu pada kondisi tertentu gitu kan, tapi ya ini semua yang Allah ciptakan, kasih aja. Tempe boleh nggak boleh, tapi lihat dulu bikin tempenya di mana gitu kan, jangan tempe diinjak-injak gitu kan. Higienitas segala macam. Kemudian madu mah jelas sangat dianjurkan, kalau saya pribadi sih menganjurkan, karena emang bakteri aja nggak bisa hidup dalam madu seperti itu. Jadi kasih aja insya Allah ya. Ya. Dan memang betul tadi kata Dr. Zainul Akbar, kita perlu tahu juga asal dari sumber makanan yang kita beli, apakah higienis, apakah dia organik, karena banyak sekali makanan-makanan yang ternyata tadi olahan atau buatan, sehingga dia sudah mengandung banyak kandungan yang tidak baik untuk tubuh kita. Nah, kita